Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kami tampilkan terlebih dahulu market highlight pada Jumat 14 April 2023. Asing net buy hampir 1 triliun rupiah pada Kamis di pasar reguler, sasar saham seperti BBRI dan juga ada Telkom. Kemudian pemirsa, rupiah juga makin perkasa, menguat ke posisi di sekitar 14.700-an rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, ada PT Avia, Avian Tbk atau Avia akan membagikan dividen tunai 1,3 triliun rupiah, 92,9% dari laba bersih 2022. Agenda hari ini pemirsa dari ekonomi yang bisa Anda cermati ada libur ya, beberapa hari libur memang dari sejumlah negara seperti di India, kemudian juga ada di Thailand. Kemudian pemirsa dari agenda berikutnya dari China ada PCSI Thomson Reuters. Dari Tiongkok, kemudian ada penanaman modal asing atau FDI dari China juga, dan penjualan retail Amerika Serikat month on month di bulan Maret. Dari dalam negeri ada agenda emiten cukup banyak ini ya, ada MTEL akan RUPS, Wika, RUPS, HMSP, RUPS, Java, KUM dividen tunai, Roti, KUM dividen tunai, BBCA pembayaran dividen tunai, BBNI pembayaran dividen tunai, BBTN pembayaran dividen tunai, AALI DPS dividen tunai, BJBRX dividen tunai. Review sedikit pemirsa ya untuk IHSG. Parkir di teritori negatif saat mengakhiri perdagangan hari Kamis minus 0,2% atau 14 poin ke posisi 6.785. Bergerak lagi di bawah 6.800 ya. Tapi net buy asing cukup signifikan ketika IHSG ini turun. Sektor basic industri di posisi terlemah turun sebesar 0,48%. Sektor teknologi terkuat naik 0,39%. Dan dapat Anda cermati juga pemirsa update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Pemirsa, pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan emiten yang baru saja IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia pada awal April lalu. PT Arsi Buana Travelindo atau HAJJ, bisnis penyedia layanan atau service provider haji dan juga umroh, bidik pertumbuhan pendapatan double digit. PT Arsi Buana Travelindo Tbk atau HAJJ akan bekerja sama dengan lebih banyak penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU atau yang biasa dikenal dengan travel umroh dengan meningkatkan skala bisnisnya. HAJJ menargetkan dapat menggait 150 PPIU hingga akhir 2023 dari 112 yang sudah ada saat ini. Direktur Utama yaitu Arsi Buana Travelindo Saipul Bahri mengatakan travel umroh yang saat ini bekerja sama dengan HAJJ mayoritas berbasis di Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Kedepannya HAJJ akan memperluas jangkauannya hingga ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sulawesi. HAJJ bergerak dalam bidang bisnis penyedia layanan atau service provider haji dan juga umroh yang mempunyai model bisnis to business atau B2B. Jadi HAJJ belum bergerak menjadi travel umroh yang menyediakan paket umroh untuk perorangan atau end user. HAJJ memiliki 3 lini usaha, yaitu jasa penyedia tiket pesawat untuk perjalanan haji dan umroh, jasa penyedia land agreement, dan jasa pengurusan visa. Land agreement mencakup penyedia hotel, akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, tour guide, dan ground handling di bandara keberangkatan, dan juga kedatangan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan. Pada tahun ini, HAJJ menargetkan dapat melayani 14.000 hingga 16.000 peserta umroh dari para PPIU yang bekerja sama. Kemudian untuk tahun depan, HAJJ mengerek targetnya menjadi 16.000 sampai dengan 18.000 peserta dari para PPIU yang dapat dilayani. Nah, seberapa legit berkah dari emiten penyedia layanan servis, provider haji dan umroh satu ini, pemirsa kita akan berbincang bersama dengan direktur utamanya.
Sudah hadir di studio ada Pak Saiful Bahri, Direktur Utama PT Arsi Buana Travelindo Tbk. Halo Pak Saiful, apa kabar? Halo. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio IDX Channel. Pak Saiful, tadi kita dalam informasi yang baru saja saya hadirkan, bisnisnya lebih ke B2B. Kenapa belum ke sampai ke konsumen? Ya, makasih waktunya. Jadi gini, kita melantai di bursa itu kan penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu secara undang-undang itu harus dimiliki oleh mohon maaf umat Islam, beragama Islam dan warga negara Indonesia. Sehingga mungkin ketentuan untuk bisa melantai di bursa itu tidak terpenuhi ketentuannya gitu. Makanya kita sebenarnya kan servisnya Biro Perjalanan Wisata, tetapi concern kita ini sebagai service provider, penyelenggara untuk memberikan layanan jasa kepada teman-teman penyelenggara ibadah umroh dan haji. Kenapa ini menjadi menarik? Karena memang penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji sendiri pertumbuhannya luar biasa, Mbak. Saat ini saja sudah berada di angka 2.000 perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji. Ada 2.000 perusahaan PPIU itu PPIU. Tadi ya? Yes. Oke. Makanya kita membidik market dari segmen B2B-nya dulu. Gitu ya. Memang itu yang saya kira lebih worth it untuk kita layani, ya, lebih spesifiknya seperti itu. Apa sih perbedaan Pak provider yang dilakukan oleh HAJJ begitu ya dengan PPIU? Apakah PPIU itu memang tidak bisa untuk ngurusin juga visanya dan lain sebagainya? Bisa, Pak. Jadi gini, kita lebih di Indonesia ini kan ada beberapa penyelenggara yang memang direct ke sana ya, mereka melakukan pengurusan itu. Kemudian dia juga memberikan pelayanan, langsung melakukan recruiting ke end user, dalam hal ini ke jamaah. Maka legalitasnya diberikan izin oleh Kementerian Agama. Nah, karena kita memang untuk lebih spesifik lagi, untuk memberikan kemudahan sebetulnya kepada teman-teman untuk menjadi one stop service, mereka jadi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman itu bisa kita penuhi, ya, baik dari tiket penerbangannya, kemudian akomodasinya, dalam hal ini adalah kebutuhan hotel dan lain sebagainya. Nah, itu bisa, cuma itu tadi mereka lebih fokus, jadi dari recruitingnya dari end user sampai ke sana. Makanya kita coba potong untuk tidak sampai untuk memberikan kemudahan ke mereka, tidak usah mengurus hal-hal yang menjadi concern kita gitu. Sebetulnya sih ingin memberikan kemudahan itu. Nah, ini responnya sangat baik ya, karena memang kaitannya dengan perkembangan Saudi yang juga Saudi Arabia dalam hal ini negara tujuan yang juga memang membuka peluang ini sebesar-besarnya, sehingga mereka juga welcome terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah public company ini untuk bisa bersaing secara global di sana. Oke, benar nggak Pak Saiful kalau HAJJ ini untuk labanya di tahun 2022 yang lalu melesat ribuan %? Ya, karena memang gini, kita kan kemarin habis setelah pandemi itu kan memang hampir relatif tidak ada going concern, kita stop ya. Nah, kemudian kita masuk di 2021, 2022 awal mulai dilakukan aktivitas yang lumayan begitu tinggi, maka otomatis memang mempengaruhi laba kita yang luar biasa ya. Berarti karena sebelumnya bisa dikatakan karena ya pandemi begitu ya, akhirnya labanya kelihatannya meningkat 2.500%, tetapi ternyata untuk 2023 ini juga menargetkan pendapatan masih bisa double digit tentunya ya. Pasti, misalnya gini Mbak, kita pas di awal di kuartal pertama di 2022 itu, dari target kita 2022 itu kan 320 miliar ya omset kita kemarin tuh. Kemarin hampir tercapai 15% ya, sekitar 41 miliar sekian ya di kuartal pertama di tahun 2022. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2023 di kuartal pertama juga sekarang, itu lonjakannya juga lumayan tinggi, karena dari target yang kita targetkan 2023 ini omset sekitar 460 miliar, kita sudah tercapai hampir sekitar 121, artinya udah ada sekitar 21%. Dari perbandingan 2022 dengan 2023 juga melonjak tinggi,
secara target juga memang kita memang lebih tinggi daripada tahun 2022. Oke, jadi target di kuartal 1 ini berapa, Pak Saiful? Target kita di kuartal 1 itu mestinya sih 25%, tapi kenyataannya sudah hampir 31% kalau nggak salah. 25%? Dari target 1 tahun ke 2023 ya. Oke. Sekitar 461 miliar. 461 Ya, miliar. 460-an miliar. Itu untuk target sampai dengan akhir tahun. Akhir tahun. Tapi sudah tercapai sekitar 26%. 31%. 31%. Berbincang bersama dengan emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia dan harusnya ya seperti yang sudah disampaikan tadi mendapat berkah dari momen Lebaran kali ini. Nah, berbincang bersama dengan Pak Saiful Bahri, Direktur Utama PT Arsi Buana Travelindo Tbk. Pak Saiful, kami punya data nih kinerja saham dari HAJJ selepas IPO. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa, di mana IPO pada Rabu 5 April 2023 di posisi kisaran IPO 140 ya. 140 Pak Saiful. Kamis 13 April kemarin ini sudah 185 atau naik 9,47% dalam satu hari. Tetapi 1 minggu terakhir itu naiknya 23%. Pemirsa, wow luar biasa. Seperti apa perasaannya Pak Saiful setelah IPO? Lega? Dan harganya ya sesuai dengan proyeksi kah? Saya pertama bersyukur ya, kita kan di papan akselerasi Mbak ya, artinya mungkin tadinya mungkin banyak orang memprediksi untuk meragukan itu. Saya meyakinkan kepada para teman-teman baik stakeholder atau calon investor juga, saya bilang ini baru dan benchmark akan menjadi benchmark di industri ini. Kita tahu kan industri di umroh haji ekosistemnya itu kan luar biasa. Berapa orang yang waiting list, kemudian juga tidak pernah ada jedanya industri ini gitu. Dan secara keseluruhan mungkin dalam 1 tahun bisa sampai 200 triliun kan ekosistemnya yang berkembang di umroh haji untuk jamaah haji Seluruh Indonesia. Ya, sekarang kalau 1 tahun Indonesia sekarang sudah sampai setelah pandemi ini sudah dari Januari, dari awal musim sampai Ramadan ini sudah 1.500.000 orang yang melaksanakan ibadah umroh. Kemudian nanti haji juga sudah mulai normal dengan angka 200.000 lebih gitu. Nah kalau 200.000 sedangkan kosnya haji saja sebetulnya kan 100 juta per orang. Tetapi karena ada pengelolaan di BPKH menjadi ringan gitu. Tetapi kalau ketahuan sudah 100 juta saja per orang kali 200.000 jemaah kan sudah hampir berapa triliun kira-kira gitu. Kemudian yang 1 jutanya sekian. Nah makanya saya ketika tanggal 5 kita pencet bel, dan sebelumnya juga kita saksikan sampai 33 kali oversubscribe. Ya saya bukan kaget gitu. Ya alhamdulillah kita direspon dengan baik gitu. Kemudian pada hari pertama juga responnya bagus, hari kedua dan saya kira masyarakat Indonesia, para investor besar, retail ataupun kecil gitu ya, skala besar kecil sudah memahami di capital market seperti apa dan industri ini seperti apa gitu. Oke, berarti udah siap juga ya, karena sudah paham capital market nantinya akan seperti apa, karena bisa saja harga saham hari ini naik, bisa saja bulan depan beda cerita. Dan itu saya perhatikan memang mekanisme pasar sendiri yang menggerakkan itu ya, yang berjalan semuanya dan lain sebagainya. Saya kira saya bersyukur juga gitu, tidak yang karena memang trennya kemarin kan sempat saya dengar isu seperti itu. Saya bilang coba aja bismillah deh, mudah-mudahan ya ternyata alhamdulillah gitu, prosit kita selesai. Nah, kita akan kembalikan semuanya ini menjadi bisnis yang bukan menjanjikan ya, bisa diandalkan lah oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya ini menjadi salah satu pilihan instrumen investasi lah buat teman-teman ya, baik untuk tradingnya atau untuk investasi jangka panjang lah saya kira itu. Raihan dana dari IPO itu lebih dari 90 miliar rupiah gitu ya. Digunakan untuk apa saja? Akan digunakan untuk apa saja? Rata-rata hampir semua CAPEX ya, untuk modal. Untuk modal ya? Untuk persediaan misalnya kita untuk penyediaan. Tadi kan kita punya target sekitar tahun musim ini 2023-2024 maksudnya itu target kita 16.000 secara PEX itu
yang kita layani 16.000 kan gitu. Ini 16.000 orang gitu ya. 16.000 orang, nanti target penyelenggara perjalanan ibadah umrohnya sampai 150 misalnya begitu. Sebetulnya hitungan-hitungan itu hitungan yang sederhana. Kalau saya mempunyai target 15.000 jemaah, kalau sekarang saat ini ada 1.500.000 orang yang berangkat dari Indonesia, sangat kecil sekali target itu. Jadi ya bukan saya bilang pasti akan terlampaui gitu ya. Hanya target yang tidak ekstrim, tidak ini. Moderat aja moderat gitu ya. saja, dan moderatnya juga tidak moderat yang kita buat yang memang confidential lah, yang sangat confidence gitu, yang sangat nyaman untuk kita laksanakan di perjalanan bisnis. Oke, gitu. tentunya tidak fair kalau kita compare dengan tahun-tahun yang lalu ketika itu masih pandemi dan ada pembatasan untuk keberangkatan umroh dan haji gitu ya. Kita compare dengan sebelum pandemi deh. Target 16.000 ini di 2023. Kalau 2019 waktu itu seperti apa? Masih ingat nggak Pak? Kalau 2019 kita kan memang masih belum ada aktivitas yang maksimal di RC Buana. Jadi memang muncul 2020 kita muncul. Justru munculnya di tahun 2020. Yes, ya, perusahaan ini kita aktivitas untuk melakukan kegiatan sebagai service provider, kemudian kita punya rencana untuk melantai di bursa itu sejak tahun 2020, kemudian dihajar oleh pandemi ya. Oh, luar biasa ya. Aktivitasnya dimulai ketika 2020 malah dihantam pandemi, tapi masih tetap on the track untuk bisa IPO. Tapi memang latar belakang kita kan memang sudah lama di industri ini, Mbak. Ya kita memang belum bisa menyentuh ke pasar modal saja gitu ya. Tapi kita beraktivitas di industri ini memang saya sendiri juga memang sudah sangat lama. Sebelumnya di 2019 Pak Saiful berarti bukan provider perjalanan haji umroh? Bukan, kita sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh sendiri sebetulnya. Oh, oke. Ya. Nah, kalau ditargetkan untuk jamaah di tahun 2023 ini mencapai 16.000, tahun depan mencapai 16 sampai 18.000. Tahun 2014.000 kita kan. Sekarang ini rencana kita 16 sampai 18.000. 16 sampai 18 tahun depan bisa meningkat lebih tinggi lagi dong ya. Sebenarnya kan kalau 16.000 jemaah, kalau kita targetkan di angka misalnya satu jemaah itu 20 juta, sudah ketahuan juga kan hampir 300 miliar sebenarnya kan gitu. Jadi memang membuat targetnya itu tadi tidak ekstrim, kita moderat saja. Tetapi insya Allah ini akan menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk bisa melakukan investasi atau trading di saham haji. Melihat prospeknya ini yang masih sangat legit begitu ya Pak Saiful sangat bagus. Kita sekarang apalagi Saudi sudah tidak ada libur musim ini, Mbak. Jadi biasanya menjelang haji musim libur, tidak ada keberangkatan umroh. Sekarang tidak. Umroh selesai langsung haji, haji selesai langsung umroh lagi gitu. Jadi memang ya alhamdulillah paling tidak saya ini dan teman-teman manajemen ini melakukan inline untuk program Saudi sendiri yang mereka punya target akan mendatangkan 30 juta pengunjung pada tahun 2030. Nah dari HAJJ ya ingin juga berkontribusi yang signifikan dari situ lewat Indonesia begitu ya. Tantangannya apa sih Pak kalau di provider perjalanan umroh dan haji ini? Sebenarnya kita dulu berbentur dengan regulasi yang memang agak rigid. Tapi setelah Saudi ini membuka dengan ini menjadi sebuah industri ya, mereka mengakui ini sebuah industri. Alhamdulillah saat ini kita belum menemukan teknis yang menjadi halangan. Nah, tantangan yang paling kita sekarang menjadi challenge betul itu adalah untuk melakukan scale up persediaan. Misalnya saat ini saya punya cuma 800 kamar gitu ya dalam 1 tahun. Kemudian seat yang kami tersedia cuma beberapa seat pesawat. Nah itu tinggal memperbesar itu saja. Nah gimana caranya tentu mungkin nanti akan kita lakukan beberapa terobosan-terobosan dengan lakukan misalnya charter flight atau kita akan nambah jumlah ketersediaan kamar di beberapa kota itu. Oke. Karena memang sekali lagi Mbak ya di beberapa titik lokasi di Mekah atau di Madinah itu rata-rata kan sudah
sudah juga negara-negara lain sudah lakukan block allotment gitu ya, atau lakukan sewa jangka panjang. Makanya Haji ini Arsi Buana Travelindo, alhamdulillah kan memang kita di Mekah sudah ada hotel yang kita punya 1 sampai 1445, kemudian kita tinggal tambah resources lagi. Nah tentunya memang ini butuh semangat ya, kita butuh kadang-kadang orang dari sananya gitu untuk menumbuhkan kepercayaan kepada kita. Nah, ini makanya kita bersyukur tahun lalu kita dari 2020 itu sudah punya, sebelum pandemi itu kita sudah punya modal dasar 1 building hotel yang kita miliki gitu, udah kontrak panjang. Di Mekah? Di Mekah. Nah makanya dengan modal resources itu ke depannya, ini dalam waktu ke depan kita akan lakukan beberapa kontrak untuk memperbesar, memperbanyak jumlah allotment akomodasi atau allotment hotel yang akan kita miliki. Oke. Itu yang ini kan bisnisnya adalah B2B bersama dengan PPIU gitu ya. Nah bagaimana mengkurasi PPIU ini adalah bukan oknum-oknum yang nakal. Karena kan saat ini lagi marak banget ya penipuan, berkedok travel umroh begitu. Seperti apa Pak Saiful? Ya, makanya saya juga menghimbau karena memang beberapa teman-teman ya baik melalui asosiasi atau asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji atau direct ya dengan beberapa teman-teman. Nanti mereka akan rasakan sendiri. Tahun ini saya sudah mapping kemarin tuh hampir sekitar 112 PPIU yang sudah kita layani, baik mereka transaksinya land arrangement atau beli tiket atau ada beli beberapa kamar hotel, itu ada sekitar 100. Dan alhamdulillah ini kalau kita jaga ke depannya mungkin akan bertambah. Dan saya memperhatikan dari yang sudah kita layani itu hampir saya katakan zero ya, zero komplain, zero eksiden gitu. Mereka semua terlayani dengan baik. Apa tips untuk pemirsa agar terhindar dari penipuan-penipuan travel haji umroh? Saya kira pemerintah sendiri sudah melakukan proteksi itu ya, terutama ada namanya umroh pasti ya. Itu kan harus dipastikan juga hotelnya, penyelenggaranya berizin, kemudian visa dan tiket dan lain sebagainya. Memang rata-rata sebetulnya itu yang sudah menjadi standar umum. Persoalannya kadang-kadang masyarakat itu tidak memahami secara detail ya, kemudian pihak penyelenggara memang melakukan menyembunyikan sesuatu yang detail itu ya. Makanya untuk melakukan bisnis kepada end user dalam hal ini untuk menyelenggarakan ibadah umroh itu atau haji itu kan ibadah, ya harusnya dilakukan transparansi ya. Pemerintah luar biasa sudah melakukan agar masyarakat jangan sampai tertipu lah kira-kira itu ya. Oke, jadi sudah cukup maksimal juga begitu ya peran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sebetulnya beberapa kejadian penipuan itu kan banyak marak di daerah, Mbak ya. Nah, karena sebetulnya sekarang itu sudah juga ada beberapa orang yang bisa melakukan kunjungan ibadah umroh itu secara mandiri ya. Oke. Ya, kan gitu kan. Artinya ya itu tadi Saudi sudah terlalu terbuka, kemudian teknologi so far sudah sangat cepat juga gitu. Oke, jadi itu yang membuat ada oknum-oknum yang memanfaatkan peluang, oh ternyata kondisinya seperti ini, kayaknya bisa gini nih gitu. Kalau oknum ini ya memang sebenarnya sih sekarang gini Pak, kalau bisa dimitigasi sebenarnya kejadian-kejadian penipuan itu biasanya terjadi di awal musim. Jadi awal musim sama akhir penutupan. Biasanya kayak sekarang ini lagi rame nih. Kenapa? Itu kita melihat sebetulnya secara sistem manajemen perusahaan tersebut biasanya kurang bagus secara cash flow-nya. Biasanya begitu. Nah makanya karena kondisi-kondisi ini sering dulu saya temukan, nah saya berusaha oke lah kita sebagai service provider paling tidak untuk mengantisipasi teman-teman yang seperti ini sebenarnya. Nah, jangan sampai melakukan itu. Konsumer itu kan atau calon jamaah itu kan nggak tahu ya kondisi dari perusahaan tersebut atau jangan-jangan bukan perusahaan tapi ngaku-ngaku perusahaan gitu ya misalnya. Nah, ada nggak sih ciri-ciri utama misalnya dari segi harga? Kan biasanya kita tergodanya gara-gara harga nih, yang mungkin sebenarnya tidak masuk akal. Kalau masyarakat yang kalau hasil riset ya teman-teman tuh
kadang-kadang harga yang mereka bayarkan juga kepada penyelenggara itu juga lumayan tinggi, sebenarnya masuk di akal gitu. Ada sih memang yang memang low sekali, tetapi itu memang penipuannya biasanya berjamaah. Biasanya jumlah yang besar ya, kayak beberapa tahun lalu gitu, memang harganya sampai ya bukan tidak masuk di akal, memang artinya rendah banget gitu. Kalau sekarang yang terjadi sebetulnya kalau saya lihat harganya masih semuanya normal, masih masuk dia, dan itu bisa berjalan. Persoalannya itu yang saya lihat keuangannya yang tidak. Jadi jemaah mau berangkat di bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya dia sudah lakukan pembayaran. Nah ini akhirnya gitu. Itu yang kita perhatikan kondisi yang sekarang terjadi ya. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas Pak Saiful. Terakhir nih pertanyaan saya bagi banyak mungkin direktur-direktur utama dari perusahaan yang belum melantai di Bursa Efek Indonesia. Adakah mungkin saran ataupun masih biasanya agak ragu begitu ya, apa himbauan ataupun masukan dari Pak Saiful yang Untuk sudah masuk ke merasakan bursa? ya? Ya teman-teman, saya kira begini ya, kita kan diberikan fasilitas lah ya oleh regulator untuk bisa memperbesar, jadi men-scale up lah gitu ya perusahaan-perusahaan kita. Nah ini ada peluang melalui bursa, ya cuma memang itu tadi rekrutmennya juga lumayan sulit ya, lumayan ada beberapa kondisi yang memang harus dipenuhi Dipatuhi untuk begitu ya? dipatuhi perusahaan publik. Tapi tidak menutup kemungkinan HAJJ aja bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dari yang baru memulai bisnis provider perjalanan haji umroh ini di 2020. Pas pandemi lagi ya, 2023 ini bisa IPO ya? Kerja keras, usaha Mbak, kerja keras, usaha, dan kita berapa kali? 3 kali Mbak. Ini yang ketiga, artinya prosesnya terus berjalan gitu. Ya alhamdulillah kita bersyukur, dan kemarin tanggal 5 April juga sudah masuk bulan Ramadan kan. Bersyukur ya, terima kasih Mbak. Pagi ini aja HAJJ masih menguat nih. Sukses selalu untuk RC Buana Travel Indo, Pak Saiful. Saya pengen meyakinkan kepada para investor, this is good invest. Paling bulan puasa deh. Insya Allah gitu. Oke, sukses selalu untuk Pak Saiful dan juga HAJJ dan tentunya industri travel, haji dan umroh di tanah air ya. Sampai berjumpa kembali Pak Saiful, terima kasih banyak. Ya, oke. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri segmen ini pemirsa, kami akan tampilkan update dari Bursa Efek Indonesia terkait dengan pembukaan perdagangan beberapa menit yang lalu. Data yang kami capture, IHSG bergerak di teritori positif. Dapat Anda saksikan, Jakarta Islamic Index LQ45 juga menguat. Saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers. Ya, ini adalah saham-saham yang menjadi top gainers pemirsa. Seperti biasa kami tampilkan 4 teratas dan top losersnya adalah ini adalah saham-saham yang menjadi losers pada pagi hari ini di sesi awal atau sesi 1 pembukaan perdagangan pada hari Jumat ini atau jelang akhir pekan.